Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kelas 2 SIT SD Bina Bangsa Sejahtera. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang wujud benda ada pada tema 2, subtema 1. Kita simak ya. Nah, sebelum kita mulai, kita cari dulu makna dari kosakata berikut. Yang pertama, arti dari wujud. Wujud adalah rupa, bentuk, atau benda yang nyata. Jadi, bendanya itu dapat terlihat atau teraba. Kedua, arti dari bentuk. Bentuk adalah sifat atau wujud yang ditampilkan atau tampak. Bentuk itu contohnya apakah dia bentuknya tetap atau berubah. Jadi sifatnya benda tersebut tetap atau berubah. Yang ketiga, ukuran. Ukuran adalah besar satuan suatu benda. Artinya kita bisa lihat benda tersebut besar atau kecil. Yang keempat, apa sih arti padat? Padat artinya mempunyai isi dan bentuk yang tetap. Jadi, bentuknya tidak berubah. Yang kelima, arti dari cair. Cair adalah bersifat seperti air, tidak padat, tidak bergas, dan tidak kental. Nah, sifat dari benda cair ini juga bisa berubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Yang keenam, gas. Gas adalah zat ringan yang sifatnya seperti udara. Contohnya oksigen atau udara yang kita hirup, kemudian ada karbon dioksida, kemudian ada helium yang biasanya diisi untuk balon udara. Yang ketujuh, apa itu benda? Benda adalah segala yang ada di bumi dan berwujud. Berarti semua yang ada di bumi dan berwujud itu disebut benda. Nanti teman-teman dapat mempelajari lagi benda hidup dan benda tidak hidup atau benda mati. Yang kedelapan, arti dari udara. Udara adalah gas yang memenuhi ruang di atas bumi seperti yang kita hirup ketika bernafas. Jadi udara itu ada memenuhi ruang tetapi tidak dapat kita lihat, namun masih bisa kita rasakan. Nah, yang kita pelajari kali ini adalah wujud benda. Di sekitar kita terdapat banyak sekali benda. Berdasarkan wujudnya, benda dikelompokkan menjadi 3 bagian. Apa aja ya? Ayo kita baca bersama. Yang pertama adalah benda cair. Benda cair bersifat seperti air, bentuknya menyesuaikan bentuk wadahnya. Contohnya kemarin ada air yang ketika kita tuang ke dalam gelas, maka bentuknya akan mengikuti bentuk gelas. Atau minyak goreng yang kita tuang ke dalam penggorengan, maka bentuknya akan mengikuti bentuk penggorengan. Itu sifat dari benda cair. Yang kedua, ada benda padat. Benda padat memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Benda padat dapat berubah bentuk jika mendapat perlakuan tertentu. Contohnya benda padat berubah bentuk itu misalkan Bunda menaruh pensil di atas meja, kemudian dipakai oleh kita untuk menulis. Selesai menulis, kita simpan di atas lemari. Berarti bentuknya berubah karena mendapat perlakuan tertentu atau dipindahkan. Itu adalah sifat benda padat. Yang ketiga, ada benda gas.
Benda gas memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai dengan ruangan atau wadahnya. Berarti sama dengan benda cair dong. Bisa jadi benda gas jika kita masukkan ke dalam balon, maka ia akan memenuhi ukuran atau sesuai dengan bentuk balon. Sehingga gas dapat berubah bentuk. Jadi kalau dilihat dari sifatnya, benda gas sama seperti benda cair ya. Nah, sekarang kita lihat nih contoh-contohnya. Apa aja sih contoh bentuk benda padat? Yang pertama, ada meja. Meja, bentuk dan ukurannya tetap. Ia tidak akan berubah mengikuti ruangan. Yang kedua, ada sendok. Sendok memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Yang ketiga, ada pensil. Pensil juga memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Ia tidak akan berubah ukurannya ketika kita pindahkan ke dalam wadah tertentu. Yang keempat, ada buku. Buku juga memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Nah, 4 benda ini adalah contoh-contoh dari benda padat. Sekarang yang kedua, kita lihat contoh bentuk dari benda cair. Yang pertama, ada air putih. Air putih bentuknya berubah. Kalau teman-teman perhatikan, ketika ia ada di dalam botol, bentuknya menyerupai botol. Tetapi ketika kita tuang ke dalam gelas, maka bentuknya berubah mengikuti bentuk gelas. Yang kedua, ada minyak goreng. Minyak goreng sama seperti air putih. Bentuknya berubah sesuai dengan wadah. Yang ketiga, ada madu. Madu juga termasuk benda cair karena bentuknya berubah mengikuti wadah. Yang keempat, ada susu. Nah, susu juga bentuknya berubah menyesuaikan wadahnya. Sekarang kita lihat contoh dari bentuk benda gas. Yang pertama, ada udara. Nah, udara yang kita hirup disebut sebagai oksigen. Ini adalah yang dibutuhkan oleh manusia ketika bernafas. Kita dapat merasakan oksigen, tapi kita tidak dapat melihatnya. Yang kedua, ada udara dalam balon atau disebut helium. Kita juga tidak dapat melihat udara yang ada di dalam balon, tapi terasa ketika kita memompa balon atau memeletuskan balonnya. Akan ada terasa udara yang keluar dari balon tersebut. Yang ketiga, asap kendaraan. Asap kendaraan juga ini termasuk ke dalam benda gas. Biasanya kalau seperti asap kendaraan ini adalah salah satu dari karbon dioksida. Yang keempat, ada uap. Uap juga termasuk dalam benda gas. Kita dapat merasakannya tapi tidak dapat melihat. Nah, sekarang teman-teman silakan kerjakan latihannya. Bacalah Bu Pena halaman 99 dan jawablah soal-soalnya dengan tepat pada halaman 99 sampai 100. Semangat ya. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah sudah selesai materi kita kali ini. Terima kasih untuk Ananda dan orang tua yang sudah mengikuti kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.